Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang, kalau dividen itu dibagikannya itu tiap tanggal berapa dan tiap setahun berapa kali? Nah, terutama di produk-produk perbankannya. Contoh, kalau di Bank BCA, teman-teman itu setahun bisa 2 kali dan tanggalnya tidak tetap ya. Kalian bisa langsung masuk aja ke situsnya. Di sini ada, ketik aja di Google bankbca.co.id, terus ketik dividen ya. Nah, di sini keterangannya 2023 ya dividen. Kalau misalkan nilai perusahaannya 227,50. Nah, diumumkannya 18 Maret 2024. Terus di sini kam dividen pasar reguler dan negosiasi pasar tunai 22 Maret 2024. Nah, di sini tanggal pencatatannya 26 Maret. Tanggal pembayaran tanggal 4 April 2024. Nah, jadi 26 Maret ke April itu jaraknya 1 bulan. Jadi pastikan itu kalian menunggu ya. Nah, selain menunggu, langsung aja ke situs bank terkait. Misalkan Bank BCA, Bank BRI, Bank BNI. Kalian bisa langsung ke PT Bank Rakyat Indonesia Persero. Di situ ada TBK Investor, ataupun ke BNI, ketik aja dividen _BNI. Nah, untuk Bank BNI di sini tahunnya 2023 misalkan ya teman-teman, jumlah dividennya 10.455 miliar rupiah, itu per lembar sahamnya 280 dividen. Payout rasio dividen itu 50% dari pendapatan bersih dari tahun 2023. Contoh ya. Tanggal pengumumannya berarti 4 Maret 2024. Jadi jaraknya setahun ya untuk pembayaran. Nah, tanggal pembayarannya itu kan pembukanya 4 Maret, berarti tanggal pembayarannya 2 April. Jadi sama 1 bulan teman-teman ya, yaitu untuk dividen di Bank BNI. Nah, di sini ada yang bertanya ya teman-teman, beberapa pencatatan bank dividen ataupun jadwal dividen biasanya tidak tentu ya. Itu bisa kalian langsung ke situs KSEI ya, PT Kustodian Sentral Efek Indonesia. Nah, di situ kalian klik aja PT Kustodian Sentral Efek Indonesia. Di situ teman-teman bakalan ada nomor surat di sini KSI. Di sini bisa kalian cari secara manual ya, atau kalender KSI dan pengumuman kira-kira seperti ini. Di sini ada kalender, pengumuman, dan fasilitas. Nah, seperti itu. Kalian klik aja pengumuman. Nah, di situ nanti bakal ada beberapa catatan ya. Nah, untuk berapa kali Bang dividen itu dibagikan? Biasanya kalau dividen BMRI biasanya itu 1 kali dalam 1 tahun. Nah, terus di sini berapa kali setahun Anda dapat membayar dividen? Nah, seperti itu. Sesering diumumkan ya teman-teman, kalian itu tergantung dari laba perusahaannya. Jadi kalian langsung aja ke perusahaannya, dan tiap tahun pasti ada pengumuman dari sana. Nah, berapa kali Bank BCA teman-teman ya bagi dividen dalam 1 tahun? Nah, kalau Bank BCA biasanya 2 kali teman-teman ya dalam setahun. Terus pembagian dividen tiap saham kapan itu berbeda-beda. Nah, contoh jaraknya 1 bulan seperti yang sudah saya tadi jabarkan. Kapan Bank BCA membagikan bank dividen, terutama di 2025. Nah, di sini ada kam dividennya negosiasi 20 Maret ya 2025, ek dividen pasar reguler 21 Maret, berarti kam dividennya itu pasar tunai 24 Maret. Berarti teman-teman nanti ditunggu di tanggal 24 Maret. Ternyata 24 Maret sudah lewat ya. Nah, kalaupun misalkan di sini udah pembagian, nanti kalian tunggu aja di jarak 6 bulan atau 1 tahun ke depan ya. Kalau Bank BRI bagaimana Bang? Bank BRI biasanya membagikan 2 kali teman-teman ya dalam 1 tahun, yaitu dividen interim final sama teman-teman pembagian dividen interim dibayarkan pada 18 Januari ya. Nah, di sini beda-beda nominalnya dan waktunya berbeda-beda pula ya, tergantung dari laba hasil dan pembukuan di bank tersebut. Nah, apakah dividen dihitung setiap bulan teman-teman ya? Dividen sudah menjadi prioritas rendah. Jadi dalam proses teman-teman ya, perusahaan membayar dividen itu setiap bulan, bahkan setiap kuartal. Sebagian besar teman-teman bisa lihat di pasar saham ya. Bisakah dividen dibayarkan setiap bulan ya? Tidak tentu ya kalau misalkan ada pertanyaan seperti itu, karena tiap saham terutama bank blue chip itu berbeda-beda, rata-rata 1-2 kali dalam setahun. Nah, di sini 100 lot Bank BCA dapat dividen berapa? Ada pertanyaan seperti itu ya.
Nah teman-teman, jika investasi 100 lot kita bisa mendapatkan dividen final sebesar Rp2.275.000, atau jika ditambah dengan dividen intern yang dibayarkan akhir tahun itu 42,5 lembar teman-teman ya, dan akhir tahun sebesar Rp. Di sini laba bersihnya tahun 2023 misal contoh ya akan mendapatkan 2.700.000. Jadi tiap tahun biasanya harganya akan naik-naik terus kalau dividen tergantung dari harga sahamnya. Karena harga saham Bank BCA kemarin sempat turun terus naik lagi. Begitu juga dengan Bank BRI ya, sama-sama grafiknya sudah naik turun lagi, terus udah naik banget baru turun lagi. Nah di saat itulah kalian langsung membeli saham. Bagi kalian yang tidak memikirkan untuk beli kapan jual dan beli, kalau dividen itu yang penting kita beli tiap bulan rutin ya, mau itu lagi naik lagi turun, tapi otomatis kalian belinya itu pas lagi turun, jadi nanti akan mendapatkan persenan dari beberapa harga turun itu dibagi beberapa persen tiap per bulan dan per tahun, nanti akan mendapatkan keuntungannya dengan maksimal seperti itu ya. Jadi ambil pas turunnya saja seperti itu ya. Nah turunnya itu kapan Bang? Lihat aja di bibit ataupun di grafik di dividen, nanti akan terlihat ya grafik-grafik yang memungkinkan fakturnya pas naik dan turunnya itu terlihat lah. Tiap bank pasti naik turun seperti itulah. Grafiknya bakalan sama tiap bank seperti itu. Nah di sini teman-teman tanggal dividen itu tanggal utama dividen pembagiannya itu biasanya kalian harus ke situs ya teman-teman, yaitu ex dividen harga biasanya turun. Ex dividen itu biasanya sesuai dengan jumlah dividen, karena ex dividen itu yang sebelum kita beli ya. Nah untuk satu lot saham Bank BCA di sini teman-teman itu per Februari ya teman-teman 2025 kemarin itu 852.000. Nah itu boleh dibilang turun ya pas bulan Februari ini, karena Februari, Maret, April itu pasti naik turunnya signifikan. Jadi ya berlomba-lomba pas harga turun kalian langsung serok saja seperti itu ya. Jadi jangan takut kalau Bank Dunia lagi turun ya. Intinya kalau kalian mau investasi, belilah beberapa lembar, kumpulkan tiap tahun ya seperti itu. Intinya nanti bakalan untung terus ya. Intinya mau menabung dengan membeli produk blue chip, yaitu terutama produk-produk bank ya, karena tiap tahun produk bank itu tergantung dari pasar modal dan tergantung dari beberapa kegiatan yang ada di Indonesia, yaitu perdagangan, khususnya di Bank BRI, yaitu untuk swasembada pangan atau pembiayaan UMKM dan lain-lain seperti itu ya. Nah kalian mau pilih bank mana nih? Bank BRI, Bank BCA, ataupun Bank BSI, Mandiri, itu beda-beda ya keunggulan dan kekurangannya. Silahkan pilih. Kalau kalian misalkan masih ragu mau pilih yang mana, silahkan beli aja beberapa lot ya untuk bank tersebut. Nanti akan ada perbedaan keunggulannya ya seperti itu. Kalau Bank BCA misalkan satu lot mahal tapi keuntungannya juga lumayan seperti itu dibanding Bank BRI seperti itu yang harganya sangat murah banget ya. Mau beli lot banyak ataupun lot sedikit tapi harganya mahal ya seperti itu berbeda lagi kualitasnya seperti itu ya. Oke, mungkin videonya singkat seperti ini dulu. Nanti kalau misalkan ada update tentang pembagian dividen, saya akan membuatkan videonya ya, dan langkah-langkah untuk membeli berapa lot sih Bang yang harus dibeli tiap tahun biar untungnya maksimal. Nah itu tidak tergantung dari pasar modal ataupun tergantung dari perputaran dana yang ada di Indonesia, terutama di bank-bank Indonesia seperti itu ya teman-teman. Semoga video ini bermanfaat bagi pemula banget ya, karena saya juga masih pemula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.